Selamat datang di podcast Teras Rawung episode pertama. Tepuk tangan dulu. Nah, oke, selamat datang teman-teman di podcast episode pertama ini, podcast Teras Rawung. Perkenalkan, nama saya Chandra yang akan menemani teman-teman semua di beberapa waktu ke depan untuk ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu yang sudah ada di sini. Saya mendatangkan dua bintang tamu yang luar biasa hebat. Karena dari dua bintang tamu ini kita bisa mengambil banyak isi daging. Wah, mantep pokoknya. Nah, dua narasumber saya ini, yang pertama ada Mas Nikolaus Pandam. Nah, tepuk tangan dulu buat Mas Niko. Nah, Mas Niko ini, wah, track recordnya sudah, wah, luar banget, melejit. Nah, yang kedua ada Mas Yudi. Tepuk tangan untuk Mas Rafael Yudi. Nah, Mas Rafael Yudi ini juga sangat karirnya, wah, setinggi angkasa, 7 turunan saja nggak habis ini. Aduh. Nah, kedua bintang tamu ini yang akan bersama-sama dengan kita nanti ngobrol banyak tentang dinamika kaum muda. Mungkin dari Mas Niko yang pada zamannya dulu gimana, sekarang sudah ke Mas Yudi. Nah, kita akan mengulik itu nanti, kita akan mengupas semua sampai kulit-kulit dalam-dalamnya setajam. Nah, tulis di kolom komentar nanti ya. Nanti ditulis di kolom komentar sendiri ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, kenapa saya mendatangkan dua narasumber ini? Yang pertama ada Mas Niko, yang kedua ada Mas Yudi, karena kedua orang ini mereka sudah pernah menjajaki dinamika yang ada di gereja. Nah, mulai dari Mas Niko sendiri, sejak kapan Mas dirimu terjun berdinamika di gereja? Mulai dari misalnya dari misinar atau dari apa? Oh, iya. Kalau saya itu karena orang tua tidak asli dari sini, jadi saya itu hijrah ke Nanggulan ini mulai dari tahun 96. Tahun 96 tua, itu ya? Saya kelas 1 SMP. Saya belum lahir. Saya apalagi? Tahun 96 itu saya kelas 1 SMP, itu saya langsung masuk ke Mesdinar. Oh, Mesdinar dulu ya, Langsung berarti dari Mesdinar. aktif di Mesdinar. Kebetulan waktu itu rumah saya kan nggak jauh dari gereja ya, dekat sekali dengan gereja, jadi sangat bisa terkait lah dengan kegiatan-kegiatan di gereja. Terus waktu itu juga teman-temannya banyak, jadi walaupun saya istilahnya orang baru ya di sini, tapi bisa nggak canggung lah, langsung berinteraksi di Mesdinar pada waktu itu. Itu tahun 96. Lalu saya setelah seingat saya itu saya ikut Mesdinar hanya waktu SMP. Jadi SMA itu sudah jarang ikut tugas Mesdinar, karena ya itu tadi, karena anggotanya itu sangat banyak. Jadi kalau tugas itu ya dulu itu saya kurang ingat, kayaknya belum ya sudah sistem dijadwal, tapi belum serapi sekarang kayaknya. Jadi tapi karena saking banyaknya orang, jadi nggak pernah kosong lah, jarang. Pasti ada terus ya yang gitu, tugas ya. gitu. Nah, ini teman-teman yang Mesdinar ini yang pada nonton, nah ini jangan sampai kosong tugasnya ya. Nggak boleh kosong Mesdinar, itu harus ada terus. Lalu menginjak SMA itu saya sudah tidak aktif di Mesdinar, tapi waktu itu aktifnya di Mudika Lingkungan. Oh, Mudika namanya dulu. Nah, Mudika Lingkungan. Nah, dulu namanya Muda-Mudi Katolik, Mudika, sekarang Mudika OMK ya. Sekarang OMK. Nah, Kelihatan banget ya. Di paroki Nanggulan ini juga waktu itu berarti sekitar tahun 99-2000 itu rata-rata setiap lingkungan itu mudikanya aktif. Hampir semua. Enggak semua, tapi ya sebagian besar itu aktif mudika lingkungannya. Lalu setelah lulus SMA itu di tahun 2003 itu saya juga dipercaya jadi ketua OMK Paroki Nanggulan. Oh, itu di tahun 2000. Di tahun 2000, masa kepengurusan saya itu 2003 sampai 2006. Oh, berarti juga mantan ketua OMK ini yang mungkin teman-teman yang nonton yang dulu
ketuanya Mas Niko. Nah, bisa say hi di kolom komentar ya. Bisa apa menyapa, halo Mas Niko dulu ketua OMK nih. Saya mendatangkan ketua OMK ini. Oke, lanjut Mas Niko. Kalau sekarang periode sekarang menjabat sebagai apa? Periode yang masih aktif sekarang ini saya udah mau transisi ya, Iya, tapi transisi. ini saya sebelumnya di bidang litbang. Oh, litbang. Lalu untuk periode berikutnya itu saya masuk ke bidang liturgi, timpel musik. Oh, wah, ketua OMK, Mas Dinar, so ketua OMK, litbang jalan, musik. Komplit teman-teman ini Mas Niko ini paket lengkap ini. Nah, ini Mas Niko ya. Jadi urutannya seperti itu Mas Niko ya. Jadi dari memang Mas Niko aktif dari Mesdinar sampai sekarang sudah menjadi dewan, pernah menjabat litbang, lalu sekarang menjadi timpel musik ya, timpel musik. Nah, mungkin tahun depan periode ke depan jadi dewan paroki mungkin mulai dari sekarang bisa yuk. Nah, lanjutnya dari Mas Yudi. Bisa menceritakan dulu awalnya dari mana? Kok bisa ikut terjun ke gereja? Kalau dari saya pribadi Mas ya, itu kan waktu itu berangkatnya dari Mesdinar. Seperti Mesdinar. Bajunya ini ya? Iya, Papita Nanggulan. Mesdinar Nanggulan. Jadi waktu itu saya ingat banget, saya kan kebetulan rumahnya agak naik ya Mas ya. Jadi gunung ya? Agak gunung. Gunung. Sinyalnya susah itu, juga? Iya, susah air juga. Sinyal susah? Waktu itu belum sejaya sekarang. Wah, jaya sekarang. Sekarang sudah jaya. Sudah jaya waktu itu. Intinya waktu itu saya ingat, saya tuh karena nggak bisa berangkat atau nggak berangkat, karena saya kan sebenarnya kayak seperti apa Mas ya? Aras-arasan lah istilahnya mau berangkat. Malas-malasan. Malas-malasan. Ini agak kejawen ya. Jadi agak campur-campur. Iya. Saya coba bantu translate ya. Aras-arasan itu malas-malasan. Iya. Waktu itu dijemput saya sama, dulu saya agak lupa namanya siapa. Saya kayak dulu. Nah, bukan. Kayaknya sama Mbak Dita sama Mbak Ira kalau nggak salah. Waktu itu saya masih ingat. Nah, itu yang paling saya ingat tuh adalah ketika itu saya tuh apa ya, intinya udahlah nggak mau, saya nggak mau ikut, tapi nggak tahu kenapa ada orang lain yang mendorong saya nih untuk ayo deh ikut latihan dan sebagainya. Nah, berangkat dari waktu itu udah tugas Mesdinar dan akhirnya terus untuk tugas akhirnya dipercaya sebagai pengurus. Oh, pengurus. Ya, ketua Mesdinar. Enggak, waktu itu bukan ketua, waktu itu bakat saya belum terlihat. Wah, walaupun sampai sekarang juga belum terlihat sama aja. Agak sombong ya, teman-teman tolong. Ya. Waktu itu sebagai kalau nggak salah itu di divisi kegiatan olahraga kalau nggak salah waktu itu di Mesdinar. Jadi yang hubungannya olahraga itu dirimu yang pegang ya. Kayak misalnya futsal atau badminton dan lain sebagainya. Sodor gitu ya. Sodor. Lalu berangkat dari situ itu di masa apa ya? Kalau nggak salah SMP sampai SMA kelas 1. Nah, itu udah mulai vakum nih Mas. Saya kan kebetulan sekolahnya juga nggak di Kulon Progo, di Sleman waktu itu. Nggak beli Kulon Progo ya waktu itu ya? Sleman Sembada modelnya. Di Sleman Sembada waktu itu akhirnya saya vakum kurang lebih mungkin hampir 3 tahun saya vakum waktu itu. Benar-benar nggak tugas Mesdinar, juga untuk di OMK juga sedikit agak berkurang intensitasnya. Nah, waktu itu di kepengurusannya Mbak siapa ya, tahun 2019 atau 2018 saya lupa, di kepengurusan Mbak Yani itu dipercaya sebagai ketua itu acara itu Mas apa? Silvester Day ya. Waktu itu kalau teman-teman ingat waktu tahun 2019 atau 2018 itu kita ada kegiatan Silvester Day di Selokan. Depan rumahnya Mas Niko. Depan rumah Mas Niko. Ini di situ. Nah, itu mancing ya, dulu mancing. Ya, berangkat dari situ akhirnya ditunjuklah saya sebagai ketua OMK. Waktu itu bersama Mas Juan, saya sama Mbak Dewi Plugon. Waktu itu yang kisahnya masih belum aktif di gereja seperti itu. Kalau sekarang dirimu menjabat sebagai apa? Kalau sekarang ini kemarin dipercaya sebagai itu Mas, pendamping iman orang muda. Oh, itu kan periode ke depan. Periode ke depan. Kalau yang sekarang masih ketua OMK. Nah, ini ketua OMK. Iya. Jadi ada 2 orang nih ketua OMK semua yang datang. Nanti periodenya 2023
2021 2024 Ya, awal. betul. Nah, ya, nah 2024 2027 berarti ke Piom. Piom. Nah, Betul. Piom pendamping iman orang muda. Muda. Jadi tetap nyinggung-nyinggung lah, nyerempet-nyerempet di kaum muda lah. Gitu. Oke. Nah, kan ini kita tadi sudah membahas banyak banget nih tentang silsilah istilahnya, silsilah dari Mas Niko, Mas Yudi sebagai mulai dari Mas Dinar sampai sekarang sudah menjadi dewan. Nah, dulu saya mau tanya nih Mas, dulu waktu menjabat sebagai ketua OMK, proker-proker apa yang pernah dirimu ciptakan, apa dirimu laksanakan nih? Kira-kira apa? Bisa digambarkan nggak suasananya seperti apa dulu? Ya, mungkin juga saya sudah banyak yang lupa karena kurang lebih itu 20 tahun yang lalu ya. Aduh, terlihat 20 sekali tahun saya yang masih lalu. muda, Jadi- mukanya saja tua. Mungkin kalau bisa saya sedikit ceritakan background pada masa itu, saya itu jadi ketua OMK itu tahun 2003 sampai 2006 itu HP awal-awal HP mulai banyak digunakan lah. Ya mungkin kalau SMS anak ya? SMA, anak kuliah itu sudah banyak tapi belum banyak, semua yang ya. pegang HP. Jadi belum tidak bisa disamakan dengan saat ini ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya juga mungkin jauh berbeda. Tapi yang saya ingat pada masa saya itu kegiatan OMK paroki, terutama OMK paroki itu sangat padat, sangat banyak. Banyak ya. Karena pada waktu saya Menjabat. menjadi OMK itu OMK itu masih dipasrai untuk ngurusi parkir. Oh ya. Jadi koordinator parkir sekaligus juga melaksanakan parkir. Jadi dulu itu untuk misa hari Sabtu sore itu istilahnya ditugaskan ke lingkungan atau ke lingkungan. Lalu yang minggu pagi itu 2 kali misa itu yang tugas itu dipegang sama OMK paroki dan juga dibagikan ke OMK lingkungan juga yang menghendaki tugas karena dulu pada waktu itu dana parkir itu masuk ke kas masih masuk ke kas Masing-masing OMK ya, ya. masing-masing Jadi ya. kalau seumpama yang tugas OMK lingkungan nanti hasil uang hasilnya parkirnya full digunakan untuk pendanaan OMK lingkungan. Jadi ngurus itu setiap minggu ya. Lalu yang kita berbicara yang rutin dulu aja, yang sifatnya rutin itu untuk hari raya. Hari raya itu kita pasti ada tugas kor, tugas dekorasi itu yang pegang OMK. Kor dan dekorasi itu yang pegang OMK. Dan yang paling saya ingat sampai sekarang itu kalau hari Paskah. Oh ya. Pekan Suci. Pekan Suci. Pekan Suci itu sebagian besar yang dekor juga OMK. Karena belum seperti saat ini, mungkin seperti saat ini ada istilahnya ada tim sendiri ya? Untuk dekorasi atau ada komunitas sendiri untuk dekorasi. Jadi ya itu nanti jadi kalau Pekan Suci itu OMK itu pasti tugas kor, terus dekorasi, parkir. Nah, yang melekat di ingatan saya itu pokoknya sehabis Pekan Suci itu kami OMK ini terutama yang istilahnya yang berjibaku selama Pekan Suci itu pasti sakit. Habis Paskah itu wajib sakit. Ya, wajib sakit. Itu tandanya kerja beneran. Totalitas ya. Wajib sakit. Nah, itu yang istilahnya program kerja yang rutin ya. Lalu di luar itu karena pada masa saya itu kan masih trennya itu band-bandan zaman dulu. Nah itu hampir setahun sekali itu pasti mengadakan festival band, entah itu malam tahun baru atau mungkin ulang tahun Silvester, Santo Silvester, atau paling minim itu dalam satu periode 3 tahun kepengurusan itu paling enggak ada sekali band-bandan, tapi rata-rata ya sekali 2 kali itu pastilah itu. Lalu di luar itu untuk
momen 17 Agustus. 17 Agustus itu kita pasti mengadakan lomba-lomba yang sifatnya kompetisi itu antar mudika lingkungan. Antar mudika lingkungan. Jadi dulu ada lomba, kalau yang apa ya istilahnya yang puncaknya itu kan lomba voli, yang paling seru itu dulu lomba voli. Lomba voli, tapi di luar lomba voli yang sifatnya hiburan juga ada, umpamanya lomba kubak sodor atau apa estafet air atau apa segala macam itu pasti diadakan, dan itu pesertanya dari semua mengundang lingkungan. dari mudika lingkungan. Jadi ibaratnya kumpul jadi satu. Iya, kompetisinya antar mudika lingkungan, tapi yang fasilitatornya yang menyelenggarakan UMK paroki. Itu yang sifatnya rutin. Lalu untuk yang apa ya istilahnya tidak diadakan setiap tahun atau insidental itu mungkin seperti jalan sehat dulu juga ada. Lalu kita juga pernah mengadakan yang sebagai fasilitator untuk lomba seperti cerdas cermat kitab suci atau di bulan kitab suci itu menyerempet rohani ya. Iya, lalu apalagi ya saya agak lupa, tapi yang jelas pada waktu itu kalau kita menyelenggarakan acara itu terbantu dengan UMK lingkungan ini loh, karena UMK lingkungan itu banyak yang masih hidup, masih aktif, jadi tidak terlalu susah untuk mencari mencari peserta, terutama yang kaum muda. Jadi kita targetnya ya dulu bener-bener OMK, jadi enggak, kalau mengadakan acara itu ya target pesertanya OMK. Kecuali kalau jalan sehat umum paroki ya. itu untuk umum gitu. Jadi ya itu kita sangat terbantu di masa itu, OMK lingkungan itu banyak yang masih aktif. Gitu. Kalau dari program-program yang sudah Mas Niko coba jelaskan tadi, mungkin ada nggak satu proker atau dua proker yang paling membekas nih? Wah, jadi keinget banget waktu aku jadi ketua OMK itu vibes-nya gini nih gitu loh. Ada nggak? Kalau saya itu dulu yang sering menjadi tantangan itu lomba-lomba 17-an. Oh gitu. Apalagi yang sifatnya kompetitif. Dulu sempat ada futsal juga. Futsal di halaman paroki itu, di halaman pasturan, terus sama voli. Volinya juga di situ. Karena ya walaupun kita sebenarnya kan tujuannya fun, tapi tetap itu tadi karena kompetitif ya. Olahraganya lombanya kompetitif, ya pasti juga ada yang mungkin ribut-ribut kecil gitu, tapi istilahnya ya puji Tuhan dulu nggak ada yang sampai istilahnya ribut besar, jadi bisa diselesaikan lah internal. Tapi kalau lomba, terutama lomba voli dan lomba futsal itu udah selesai itu rasanya selesai dengan aman, dengan baik gitu, udah plong gitu, udah lega. Terus waktu itu juga yang kalau kita mengadakan acara itu pasti kan yang kita takuti dari awal itu, wah ini nanti ada yang ikut enggak, pesertanya ada enggak. Nah, waktu itu puji Tuhan animo dari lingkungan UMK lingkungan itu sangat bagus gitu. Jadi pasti kalau mengadakan acara itu pasti rame lah, meriah, pasti meriah. Jadi ya hampir semua program itu di masa saya itu masih bisa terlaksana dengan baiklah sesuai harapan. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton sekarang, dulu waktu zamannya Mas Niko lomba voli, ada tarik tambang kubak sodor. Nah, bisa tulis di kolom komentar tuh, wah aku biyen juara siji. Ada lomba panco juga. Lomba panco. Jarang panco, pernah cowok cewek. Wah, jadi yang cewek sendiri, yang cowok sendiri. Nah itu bisa ditulis tuh atlet panco misalkan. Nah, itu bisa say hi di kolom komentar kita nanti. Nah, sekarang Mas Yudi nih, prokernya apa aja yang pernah dilaksanakan selama menjabat 3 tahun? Ini kan sudah mau di penghujung kepengurusan nih. Nah, ini prokernya apa aja yang dilaksanakan? Terus gimana vibes-nya? Bisa dapat gambaran dari Mas Niko tadi. Nah, vibes-nya sekarang gimana? Vibes-nya sekarang saya prihatin Mas. Dengar cerita Mas Niko jujur ya Mas, kayak melihatnya tuh kayak kayaknya kok guyup banget. Apalagi saya mendengar OMK lingkungan ini yang mungkin beberapa lingkungan masih aktif, namun dari OMK paroki pun mungkin jarang menjamahnya gitu dulu.
Itu yang mungkin menjadi keprihatinan kita bersama bahwa sebenarnya memang benar kalau UMK itu paling nggak harus berangkat dari UMK lingkungan dulu baru bisa dibawa ke paroki. Itu tadinya tak lihat prokernya banyak banget dan dibanding dari sekarang nggak ada apa-apanya Mas. Sekarang itu ibaratnya gini Mas, kalau di masa saya pun proker bisa dihitung pakai jari Mas, tak hitung ya Mas ya. Waktu saya nih satu FKT itu proker aja, proker ibaratnya nunut Mas ya, proker satu wajib itu untuk ke Rayon Progo ya. Yang kedua itu yang paling besar Jalan Sehat kemarin. Jalan Sehat. Selama periode kepengurusan, terus yang agak sedengan yang kemarin di Salatiga itu kita apa itu? Kegiatannya ya istilahnya bonding antara Messenger juga ada, antara UMK juga ada, walaupun peserta juga enggak terlalu banyak, tapi seenggaknya adalah sedikit gambaran untuk gimana toh antara orang-orang muda ini bisa bonding atau berkesinambungan dalam suatu acara seperti itu yang paling dalam 3 tahun periode saya itu Mas, yang paling 3 tahun 3 proker berarti 3 proker gitu. Makanya agak bingung ini prokernya banyak banget 3 proker. Mungkin karena yang pertama adalah perbedaan apa ya, mungkin zaman Mas ya, kondisinya udah berbeda. Pertama dari dulu yang mungkin HP-nya dulu apa Mas waktu itu? Nokia ya Mas ya. 315 waktu itu ya mungkin Gimme masih snack. Gimme snack. Ngeler-ngeleran. Bonce ya Mas. Bonce wis udah itu dia udah berwarna. Kalau 3315 masih hitam monokrom. Masih monokrom. Ya itu mungkin karena perbedaan zaman juga. Ya kalau dibandingkan memang sangat jomplang ya untuk proker-proker juga. Di tahun saya pun juga nggak terlalu maksimal. Ibaratnya mungkin kalau misal dihitung hari ya Mas, itu proker itu kalau misal di pepeti dari satu paling cuma 2 bulan selama satu periode pengurusan. 30 hari kerja berarti? 30 hari kerja. Selesai proker? Selesai, 3 proker itu selesai. Seperti itu. Nah kalau dari proker-prokermu yang 2 bulan tadi, proker 2 bulan tadi, yang paling berkesan apa Mas Yudi? Yang paling membekas menurutmu yang, wah ini harusnya menjadi titik balik orang muda Katolik. Kalau dari saya pribadi sebenarnya kan ada 2 proker besar nih yang memang banyak melibatkan anak-anak muda ya Mas. Pertama itu FKT jelas. Yang kedua yang Jalan Sehat. Kalau yang FKT kan ini saya jujur kurang terlibat aktif ya di dalam FKT itu, karena kebetulan waktu itu saya nggak di sini terlibatnya tapi di panitia yang Rayon. Di Rayon. Dulu di Rayon jadi apa? Ada Mas pokoknya. Ya, diceritakan biar teman-teman tahu. Mungkin teman-teman dari FKT 2000 berapa? 2023. Iya. 2023. Say hi dulu di bawah. Yeah. Nah, ini dulu jadi apa? Di waktu FKT. Kenapa kok nggak ikut di Nanggulan aja? Ya waktu itu kan ada dinamika Mas. Dinamikanya adalah saya yang ke sana atau saya yang di sini. Gitu. Ya, itu pokoknya. Di sana terus jadi waktu itu jadi ketua 2. Jadi ini nyambung dari yang awal tadi. Dari Messenger belum kelihatan sosoknya. Ternyata ketua OMK, ketua FKT Rayon Kulon Progo. Nah, teman-teman yang Mas aku biar jadi penarimu loh di FKT. Nah, itu say hi di kolom komentar lagi ya nanti teman-teman Mas Yudi yang dari Rayon, dari Paroki Nanggulan bisa say hi bareng teman-teman yang lain di kolom komentar kita. Terus saya nggak terlalu berguna waktu itu. Jadi FKT sama Jalan Sehat yang paling berkesan? Yang paling berkesan kalau dari saya sendiri adalah Jalan Sehat. Jalan Sehat. Jalan Sehat itu adalah gimana ya Mas ya? Saya tuh sukanya adalah banyak yang terlibat. Maksudnya dari segi usia, dari yang tua, dari yang muda, anak-anak, balita, dewasa itu semua terlibat semua. Terlebih dari panitia juga. Saya melihat orang-orang baru, wajah-wajah baru yang ternyata kalau dari teman-teman ini kita gandeng, ayo kita ikut, kita bareng-bareng, kita rangkul, kita selesaikan bareng. Ternyata banyak Mas yang mau eventnya juga bagus. Nah di situ saya juga senang sekaligus bangga lah sama teman-teman di paroki kita. Ternyata banyak teman-teman muda yang masih mau terlibat dan bergerak di bidang pelayanan, tapi pelayanan yang pelayanan yang di bidangnya UMK.
di kaum Seperti muda itu, ya, kaum bergerak muda. di kaum muda Nah, gitu. seperti itu. Nah di situ juga pemimpin baru, wajah-wajah baru juga terlihat, pemimpin baru yang mungkin waktu ibaratnya waktu kita UMK dan adik-adik itu masih mungkin mesinar, kita belum melihat bakatnya, tapi di situ kita bisa Mulai melihat jiwa leadershipnya keluar jiwa ya. leader keluar, dan bibit-bibit pemimpin itu pasti ada. Pasti ada. Itu yang paling saya suka, dan prosesnya juga benar-benar panjang proses dalam jangka waktu itu, entah dari rapat, dari cari dana, memang gerengnya dapat mas, itu yang paling berkesan. Gernya dapat ya. Puas berarti ya dengan acara jalan sehat. Puas mas. Rate 1 sampai 10. 10,5. 10,5. Kami tepuk tangan tuh. Jalan sehat orang kita bulan tuh. Nah, halo dari Mas Niko sendiri, kembali ke Mas Niko. Mas dulu kan dirimu banyak nih mengadakan kegiatan-kegiatan. Tantangan terbesarmu di eramu dulu apa sih mas, tantangan terbesarmu itu? Kalau tantangan terbesar di OMK Paroki ya, terutama dengan kegiatan yang banyak, itu tetap mungkin nggak beda jauh dengan sekarang, yaitu kehadiran pengurus atau setiap kali ada rapat-rapat itu dulu itu juga sudah nggak bisa seumpama pengurus OMK taruh kata 30 orang gitu. Nanti kita undangi rapat, paling nanti yang datang mungkin 15 sampai 20 orang itu udah bagus juga. Dan pada masa itu walaupun sudah ada HP, awal-awal adanya HP, tapi kita itu masih pada waktu itu segala macam undangan itu masih bentuk fisik kertas ya. Nyebar berarti datang ke rumahnya. Jadi dulu itu yang namanya seksi humas OMK itu tugasnya penting sekali. Nah itu biasanya kita carikan teman-teman yang sukanya main, suka motoran, suka kemana. Jadi setiap kali yaitu paling enggak undangan untuk rapat OMK. Nanti kalau ada kegiatan juga harus nyebar undangan ke sana kemari gitu kan. Nah, itu jadi tetap mungkin hampir sama juga dengan yang sekarang ini, masalah kehadiran atau keterlibatan di pada waktu rapat terutama ya, karena kan untuk mengadakan suatu acara itu rapat itu kan sangat penting. Nah cuman saya ya sebisa mungkin kan, seumpama saya kurang ingat, tapi mungkin jumlah pengurus OMK pada masa saya itu mungkin sekitar 30-an lah, OMK Paroki itu. Untuk yang masuk ke dalam pengurus OMK Paroki ya sekitar 30-an, kurang lebihnya 30-an. Nah itu tapi waktu zaman saya itu masih ya saya rasa kalau dari 30 orang nanti yang bisa hadir 15 sampai 20 orang itu saya rasa udah bagus lah, udah bisa jalan. Nah siasat saya untuk untuk agar rapat itu efektif, kegiatan juga bisa jalan, itu biasanya kan ketua itu dulu ada ketua 1, ketua 2 ya. Ketua dan wakil. Kalau zaman saya ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah minimal yang pengurus intinya ini ada gitu kan, ada. Nah biasanya saya itu berembuk sebelum mengundang rapat itu, saya berembuk dulu dengan yang pengurus inti itu. Ini kita akan mengadakan kegiatan A misalnya. Nah nanti kegiatan A itu biasanya sudah saya ngengkleng. Jadi ini opsinya ada opsi A, B, C. Nah jadi kita itu sebenarnya udah punya pegangan. Seandainya nggak rapat pun itu masih sudah bisa jalan sebenarnya. Nah tapi tetap kita rapatkan. Nah nanti kita rapatkan dengan itu tadi, panduan ada plan A, plan B, plan C. Nah nanti diflorkan, ada usulan apa segala macam. Nah kalau jadi intinya rapat itu kan kita walaupun sudah punya rencana, tapi kan kita ingin memancing kalau ada usulan lain, segala macam, ide yang dari lain. Nah itu jadi nanti pasti bisa jalan. Nah saya semakin ke belakang itu saya amati itu rasanya ada kelemahan di rapat untuk yang mungkin yang adik-adik saya yang setelah saya itu. Jadi
saya yakin kalau dalam rapat itu rapatnya berkualitas, nanti pasti kegiatannya juga pasti akan berkualitas. Jadi segala macam resiko itu kan nanti bisa diantisipasi dalam rapat itu. Jadi rapatnya itu matang, nanti saya yakin kalau rapatnya matang, nanti pada waktu pelaksanaan hari H juga pasti hasilnya memuaskan. Maksimal. Kendalanya yaitu kalau untuk kendala sama saja seperti itu, tapi yaitu tadi saya bersyukur pada waktu itu saya masih terbantu dengan situasi zaman pada saat itu masih karena teknologi belum secanggih sekarang, itu masih ada kerinduan untuk berkumpul gitu loh. Jadi yang OMK lingkungan itu juga kalau diundangi ada kegiatan sama OMK paroki itu juga animonya juga bagus, antusiasnya juga bagus. Jadi kita juga yang sebagai fasilitator di OMK paroki itu juga nggak males kalau bikin kegiatan, jadi juga semangat kalau pesertanya juga animonya tinggi. Tapi ya itu tadi kendalanya saya rasa ya kurang lebih sama. Nah mungkin saat ini kendala yang tadi saya rasakan itu menjadi semakin besar karena situasi zaman pada saat ini ibaratnya umpamanya saya jadi UMK saat ini, saya di rumah mainan HP apa segala macam, ada laptop, ada komputer, ibaratnya di rumah aja udah terhibur. Kebahagiaan saya udah tercukupi ya, aku ora butuh konco. Mungkin kalau mau mikir negatifnya seperti itu ya, mau mikir negatifnya seperti itu. Cuman tetap dalam OMK itu kan kita itu nggak cuman istilahnya diprok-prok gawean, ya ada sosialisasi, ada pelajaran untuk berorganisasi, terus apalagi ya banyak yang bisa kita pelajari, sangat banyak yang bisa kita pelajari yang nantinya itu akan memberi ilmu dan pengalaman yang akan sangat bermanfaat di dunia pekerjaan. Kalau saya merasakannya seperti itu. Tapi itu tadi kendalanya tetap kehadiran itu menjadi kendala sejak dulu. Paling utama ya. Iya. Nah, kalau dari Mas Yudi sendiri selama menjabat 3 tahun nih, kira-kira kendalamu apa aja Mas yang ya mungkin dirimu alami selama berdinamika di kaum muda ya? Ya mempertegas tadi ya dari Mas Niko tadi udah sharing, memang semakin kesini zaman itu semakin berubah Mas ya. Jadi kayak ketakutan yang tadi tentang perbedaan kayak teknologi semakin maju itu semakin sini makin kencang Mas. Makin kerasa ya? Makin kerasa, jadi kayak istilahnya kerinduan untuk berkumpul itu jadi semakin sedikit betul. Jadi teman-teman itu lebih mungkin dari aku pribadi aja wes kayak lebih pada waktu itu ketika belum terlalu aktif lebih milih ya udahlah aku di rumah aja, udah ada fasilitas kayak misalnya hiburan TV lah atau handphone lah seperti itu. Nah tapi di sisi lain juga selain ada itu keterlibatan yang semakin berkurang, mungkin dari tingkat kesibukan dari teman-teman juga semakin bertambah sekarang itu. Kayak misalnya mungkin kalau dulu organisasi di luar gereja sepertinya belum terlalu diminati oleh teman-teman muda mungkin waktu itu, tapi sekarang kan kita mau berkegiatan dimanapun sudah difasilitasi, misalnya di sekolah sudah ada, di kampus apalagi mungkin teman-teman yang aktif di desanya masing-masing mungkin juga ada juga. Jadi kayak dari gereja pun kalau dari teman-teman dari UMK juga kurang merangkul, yaitu mungkin itu juga penyebabnya itu yang saya rasakan, karena kesibukan juga semakin bertambah dan belum ada rasa untuk peduli untuk mengajak ayo kita gabung lagi, kita bikin proker ini, mungkin itu yang jadi masalah juga. Oke, jadi sepertinya masalahnya sama, intinya core-nya sama. Jadi tentang keterlibatan dan gempuran teknologi mungkin memang banyak mempengaruhi ya keterlibatan kaum muda dan dinamika di gereja ya. Jadi ya mungkin bisa nanti kita coba dicari bareng-bareng nih, kita kuliti bareng-bareng dari mulai Mas Niko nanti dulu apa sih trik-triknya, nanti Mas Yudi gimana nih bisa capai jalan sehat yang memuaskan poin 10,5 tadi. Nah nanti kita coba kulik-kulik lagi. Nah tadi kan kita udah banyak ngobrol nih tentang tantangan-tantangan yang mungkin dulu Mas Niko hadapi, sekarang Mas Yudi juga mengalami. Ora dodol Mas. Apa Mas? Oh, wujuan. Nggih, mlebet-mlebet Mas. Nah, minum dulu. Nggih. Tan. Nah, kok iso mlebu kene piye Mas?
repot-repot ini Mas Chandra. Repot-repot tuh. Diminum Mas. Oke. Apa iki? Hai. Lemon tea. Oke. Indomie nih? Mas. Indomie? Indomie dalam proses. Oke, siap. Oke, makasih ya Pak ya. Nasi tumpeng Mas, kalau ada nasi tumpeng. Ingkung dulu tambah ingkung. Siap Mas. Nasi tumpeng ingkung, Indomie. Siap. Doknya loro. Dokmu. Nah, oke Mas Niko tadi lanjut. Sambil diminum boleh? Oh ya, aku nunggu kuis soalnya Ah, Mas. diminum Mas. Minum dulu aja. Semoga nggak ada cyanidanya ya. Gak ada ini. Wah, masuk lagi. Tutup nanti Mas. Ini di angkringan. Hmm. Hek, kalau orang Solo nyebutnya hek. Eh, Hek. Sekarang kan lanjut lagi ya. Ya. Teman-teman ini kita lanjut sambil habis minum tadi. Haus sekali. Mungkin sponsor mau masuk. Nah, bisa. Ini baru episode pertama. Masih terbuka sangat lebar untuk sponsor ya. Ini masih kosong. Menghubungi Teko. siapa kalau ada sponsor? Nah, nanti bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nanti ditulis Instagramnya. Iya. Instagram produksinya nanti. Lanjut Mas. Ya. Mungkin tadi dari Mas Niko dan Mas Yudi udah memaparkan banyak tentang tantangan-tantangan, kesulitan yang dihadapi. Nah, dari sudut pandangmu Mas, selaku dulu juga pernah berkecimpung di dunia kaum muda nih, berdinamika di kaum muda, gimana sudut pandangmu tentang keresahan-keresahan yang ada di kaum muda sekarang Mas? Kalau saya sebenarnya sudah menyerotinya agak lama ya. Jadi saya dari mungkin beberapa kepengurusan sebelum Mas Yudi itu saya sudah sering ngobrol-ngobrol dengan adik-adik pengurus OMK itu. Jadi yang saya tekankan itu selalu, pokoknya kamu itu kalau bikin program kerja jangan melihat yang tahun-tahun sebelumnya, Ya, atau melihat tahun yang sebelumnya itu taruhlah cuman buat acuan. ya acuan apa referensi aja lah, jangan ditiru Sama. plek-plek. Tuh, harus ada yang beda. Terutama sekarang itu zamannya sudah berbeda. Jadi kalau bisa itu ya kegiatannya jangan meniru yang masa-masa yang lalu itu, apalagi di zaman saya itu udah Beda. mungkin ada beberapa yang sudah nggak relevan gitu kan. Nah, satu itu masalah program kerja. Jadi bikin, mungkin kalau tadi Mas Yudi itu menceritakan di zamannya Mas Yudi itu program kerjanya itu cuman bisa dihitung jari. Iya. Gitu. Kalau buat saya nggak masalah, Hmm. asal bisa jalan dengan baik gitu kan. Apalagi yang OMK saat ini kan bebannya itu sudah berkurang karena sudah nggak ada untuk beban ngurusi parkir. Ya. Terus beban untuk dekorasi juga sudah masuk ke bidang liturgi ya. Itu udah berkurang banyak bebannya. Yeah. Jadi bisa fokus ke kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, untuk kendala tadi kan Mas Yudi bilang masih sama lah kendalanya itu untuk keterlibatannya itu rendah, untuk berkumpulnya itu susah. Nah, itu sebenarnya ini di awal masa mau transisi ya, itu harusnya ada nggak program kerja yang untuk regenerasi atau transisi itu kemarin ada nggak, direncanakan nggak tahun ini? Nah, seumpama enggak, itu pun sebenarnya bisa dilaksanakan, nanti tergantung formatnya gimana, pendanaannya gimana. Bikin aja acara yang fun aja untuk mengumpulkan mereka. Saya biasanya dulu juga seperti itu. Jadi kalau mau pergantian pengurus itu pasti yang pengurus lama itu sebelum pergantian pengurus kan ya istilahnya menjaring OMK dari lingkungan berkumpul, dibikinin acara yang sifatnya fun. Yang penting mereka bisa datang dulu lah, minimal datang ke gereja. Nanti acaranya formatnya bisa macam-macam. Nah, dari situ mulai kita dekati, kita ajak lagi untuk kegiatan. Jadi walaupun mereka itu tidak ada dalam kepengurusan OMK, tapi mulai kita libatkan lah. Ya, mulai Mulai dilibatkan. Tapi ya itu tadi pancingannya, mau nggak mau, suka nggak suka ya. Kalau istilahnya untuk umur anak muda sekarang, usia SMA, usia kuliah itu kan pasti lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin non formal, terus yang sifatnya fun gitulah, sesuai dengan zaman sekarang. Apalah nanti bisa menyesuaikan itu. Nah, ya itu tadi, kalau
orangnya sudah ada, mereka sudah mau berkumpul, nah itu kan untuk bikin kegiatan-kegiatan yang lainnya juga udah gampang. Itu tadi ya, memang kendalanya itu tadi kan, keterlibatannya itu tadi yang rendah. Nah cuman kalau mau digali lagi kenapa kok keterlibatannya rendah, nah itu kan pasti banyak kan masukan. Nah, seumpama mau digali lebih lanjut juga bisa, mumpung belum gitu loh. Nah daripada nanti regenerasinya terputus kok nggak ada yang melanjutkan, kalau sampai nggak ada yang melanjutkan kan malah sayang. Ya. Siapa yang mau melanjutkan, terutama kalau saya itu menyorotinya gini, kalau tadi kayak Mas Yudi terlibat mulai dari Miss Dinar, Mas Chandra dulu juga pasti dari Miss Dinar, saya juga dari Miss Dinar. Ibaratnya kita itu udah terbiasa terlibat dalam kehidupan menggereja lah, kegiatan-kegiatan di gereja, walaupun ya sesuai dengan umurnya, sesuai dengan masanya. Mungkin pas Miss Dinar atau pas OMK itu banyak yang kegiatan yang sifatnya mungkin yang seneng-seneng atau hura-hura. Kalau saya nggak istilahnya nggak masalah seperti itu, nggak masalah. Nah yang penting kan itu acaranya masih di lingkup gereja. Nah mereka walaupun sedikit-sedikit mulai mengenal kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya liturgi dan non liturgi nah nanti jenjang selanjutnya mungkin bisa masuk ke kepengurusan yang lain sampai kepengurusan dewan kalau sudah pada masanya gitu. Jadi ya itulah kalau seumpama kendalanya itu masalah keterlibatan, dari yang pengurus sebelumnya jangan malas untuk merangkul gitu. Jangan malas untuk melibatkan teman-teman. Saya rasa walaupun banyak yang nggak aktif, tapi saya rasa kalau Mas Yudi mau tanya di Litbang berapa sih anak muda kita yang umpamanya di range umur 15 sampai 20 tahun, saya rasa pasti ada ratusan, ratusan pasti ada. Masa sih dari yang ratusan itu kita cari taruhlah, nggak tahu kalau sekarang itu sekitar berapa pengurus UMK, tapi kalau zaman saya dulu ya itu sekitar 30 orang itu tadi. Masa sih nyari itu. Nah lalu karena sekarang itu banyak OMK lingkungan yang sudah tidak aktif, mungkin OMK paroki juga kalau mau mengadakan kegiatan bingung juga kan. Ini sasarannya apa, kegiatannya apa, sasarannya siapa, terus ngundangi kepiye, ngundangnya gimana. Kalau dulu kan dipasrah ada ini OMK lingkungan ya mana gitu, langsung tujuannya jelas. Nah kalau sekarang masa harus diundangi satu persatu, walaupun itu sekarang juga sangat memungkinkan karena teknologinya juga sudah murah kan, ada WhatsApp, ada segala macam. Nah itu mungkin kendala yang saya amati seperti itu. Tapi saya rasa kalau kita mau istilahnya pecahkan bersama, berembuk bersama, bisa, dan ya nggak terlalu sulit lah sebenarnya, tinggal kemauannya aja. Nah, gitu semangat pokoknya. Semangat. Jadi teman-teman ini poin pentingnya, jadi kalau ada program kerja itu sifatnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jangan diturun plek ketipak. Nah gitu. Nah kan tadi Mas Niko udah memaparkan tentang sudut pandangnya terkait masalah-masalah hambatan yang ada di kaum muda sekarang. Nah menurut Mas Yudi sendiri gimana? Atau ada yang mau ditanyakan ke Mas Niko? Nah, sama seniornya nih. Oh iya, Mas Niko ini memang nggak salah Mas manggil Mas Niko. Jadi kayak gambarannya teman-teman juga terbuka, saya juga terbuka. Karena kalau tak lihat dari beberapa penjelasan dari Mas Niko itu memang sudah menggambarkan sekali bagaimana sebenarnya gini loh, OMK itu harusnya bisa lebih lagi dari yang dulu tuh bisa. Cuma karena mungkin effortnya Mas ya, yang dari teman-teman ataupun dari saya juga merasa saya nggak munafik bahwa saya juga mungkin kurang effortnya untuk merangkul teman-teman. Jadi dari mungkin contoh kecilnya gini, dari tadi ceritanya Mas Niko itu kan undangan aja masih wujud fisik ya. Itu menurut saya diundangi WA sama saya dapat kertas itu saya lebih menghargai, maksudnya bukan lebih menghargai ya, lebih interest, lebih tertarik kalau undangannya kertas. Jadi kayak
oh wis diterke kertasnya di rumah saya harus berangkat. Iya. Seperti itu. Mungkin itu yang garis bawahi yang itu. Lalu dari itu tentang proker. Kalau dari proker memang ya begitulah, dari kami memang mungkin lebih banyak meniru tentang proker yang dulu, tapi mau ngimbangi juga udah sulit Mas. Kayak misalnya dari band-bandan, misalnya itu kita dulu pernah ada keinginan seperti itu, tapi ya udah mau hampir kepengurusan habis, itu juga belum terrealisasi karena yang pertama dana juga masih besar banget, dan juga itu persiapannya nggak mungkin 3 bulan 4 bulan, pasti itu lebih panjang. Seperti itu. Jadi memang itu tadi yang tak garis bawahi, memang benar terjadi adanya, dan dari saya pun juga belum bisa untuk menyelesaikan itu. Ya mungkin nanti bisa teman-teman dari pengurus yang baru atau dari teman-teman yang bisa meneruskan regenerasi ini, aku yakin nanti teman-teman bisa gitu. Jadi teman-teman mungkin kaum muda nih yang melihat podcast episode pertama ini spesial banget. Nah mungkin di pengurusan periode depan ya, kalau mau ada band-bandan, manggil bintang tamu siapa, gas, pokoknya gas berangkat. ATM apa ATM amati tiru modifikasi ya. Salam SAW pokoknya, santai wae, sing ayo wae. Nah, oke. Lanjut nih buat Mas Yudi dan Mas Niko ya, bareng-bareng. Tadi udah banyak banget menjelaskan tentang keresahan, terus sudut pandangnya tentang keterlibatan kaum muda, dinamikanya kayak gimana. Nah, kenapa tetap memilih untuk berada di sini, untuk menghidupi kaum muda? Kenapa? Dari Mas Yudi dulu deh. Dari aku sebenarnya bukan kenapa bertahan, sebenarnya juga ada dari fase mungkin saya atau teman-teman saya, kayak misalnya ketua atau mungkin sekretaris bendara yang pengurus itu mungkin ada fase di mana dia merasa lelah atau mungkin merasa oh saya harus stop dulu deh, saya harus rehat dulu, mungkin ada itu. Jadi sebenarnya nggak bertahan Mas, tapi seolah-olah ya istilahnya masih ada tanggung jawab, cuma rehat dulu lah, seperti itu. Nah dari saya juga ada pernah di fase untuk kayaknya saya harus rehat dulu, harus menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan, baru saya bisa untuk kembali aktif. Nah untuk yang menyemangati saya kembali aktif itu sebenarnya gini Mas, kalau saya lihat saya tuh membayangkan misalnya dari bapak ibu-ibu dewan paroki yang mungkin sekarang udah senior, udah sepuh-sepuh itu, kalau besok nggak dilanjutkan oleh yang muda-muda, lalu siapa? Kalau kita dimulai dari hal kecil aja, misalnya dari Mesdinar aja udah misalnya nggak mau ikut keterlibatan pengurus ataupun tidak mau terlibat Mesdinar, dan juga untuk OMK nggak mau terlibat kegiatan OMK ataupun jadi pengurus, itu gimana untuk regenerasinya nanti bisa sampai ke dewan? Itu gimana untuk yang meneruskan, yang istilahnya menafkahi atau menghidupi gereja Nanggulan ini siapa? Itu yang membuat saya masih bertahan dan mau. Dan juga di sini juga saya senangnya adalah teman. Saya di sini banyak teman juga, di situ teman-teman itu apa ya, menjadi semangat lah untuk saya, untuk teman-teman yang masih aktif di OMK untuk tetap bertahan, tetap berjuang, tetap fighting satu sama lain untuk bisa nyemangatin teman-teman yang selanjutnya. Kalau dari Mas Niko dulu nih, gimana Mas Niko? Kalau dari pertanyaannya Mas Chandra tadi, kenapa kok saya tetap mau bertahan pada waktu menjabat itu ya di kepengurusan OMK itu, kan rasanya itu kok jadi pengurus OMK aku terkesannya kok berat sekali itu dari pertanyaan itu. Karena kalau yang saya rasakan itu adanya itu cuma seneng, walaupun kita tetap dibebani tanggung jawab, yaitu tadi ada yang sifatnya rutin, ada yang insidental. Cuman saya juga sangat bersyukur di masa kepengurusan saya itu saya didukung oleh banyak teman-teman yang aktif dan sangat membantu. Jadi sama sekali kalau saya pribadi nggak kepikiran aku kok rasanya memeng atau malas mau berkecimpung melaksanakan kegiatan OMK itu. 3 tahun itu sebenarnya nggak kerasa.
3 tahun itu nggak kerasa. Jadi apa ya saya itu bersyukurnya itu teman-teman saya pada saat itu, pengurus OMK yang bekerja bersama saya saat itu, saya rasa sangat solid, dan mereka itu ibaratnya bisa diajak bekerja keras gitu. Saya sampai di akhir-akhir kepengurusan itu saya sampai agak terenyuh ngomong ke teman-teman saya, wah intinya kan saya terima kasih selama ini udah dibantu, dan selama 3 tahun kepengurusan itu tuh kita itu adanya itu cuma kerja sama kerja, nggak pernah ibaratnya ada kegiatan yang sifatnya dulan-dulan itu. Akhirnya baru kesampaian ada kegiatan yang pergi main bersama itu, ya plesir lah itu di akhir kepengurusan, udah mau pergantian pengurus itu baru wah ini kalau nggak saya ajak seneng-seneng kok rasanya ini mesake. Mereka udah selalu membantu, bekerja keras di dalam setiap kegiatan, dan ya itu mungkin kebetulan saat itu saya dapat teman-teman yang istilahnya sefrekuensi, bisa diajak mikir bareng, bisa diajak kerja bareng, jadinya suasananya itu sangat menyenangkan kalau pada waktu saya itu. Jadi istilahnya gesekan juga sangat sedikit. Ya mungkin kalau di tengah jalan itu ada yang pengurus, ada yang istilahnya mulai nggak aktif, itu juga ada 1-2 tetap ada itu. Cuman kita nggak usah terlalu baratnya meratapi, wah kok banyak yang nggak datang. Dengan yang ada aja dulu, seumpama ada 5 orang ya udah dijalankan 5 orang. Nanti mereka istilahnya mosok yo nggak kasihan sama teman-teman yang ini udah jalan, kita perlu bantuan apa disambati kok ya mosok nggak dibantu, itu kan yo kebangetan toh. Nah gitu. Jadi kembali lagi ke masalah keterlibatan tadi, nggak usah terlalu meratapi seumpama wah kok ini pengurus OMK dari sekian orang, kalau rapat itu yang datang cuman segini. Nah itu tadi intinya, kalau bisa yang pengurus inti itu solid dulu, minimal ketua, sekretaris, bendahara itu harus solid dulu. Nah kalau itu solid, nah ibaratnya kan kasarannya itu yang lain-lainnya itu cuman minta istilahnya minta bantuan tenaganya gitu loh. Tapi konsepnya itu udah ada di sini, konsep acaranya. Jadi kita tinggal nunjuk, minta tolong ini kamu kesini, minta tolong kamu melakukan ini. Jadi nanti pasti jalan. Cuman setiap pergantian pengurus atau regenerasi itu pasti ada kendalanya. Nah kalau zaman dulu sebelum saya itu lebih malah lebih hebat, lebih bagus lagi, karena persiapannya untuk regenerasi itu pasti dengan LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Jadi disiapkan lewat itu, biasanya 3 hari 2 malam di Kaliurang. Nanti di situ ya dilatih macam-macam lah. Ya, jadi dari situ nanti potensinya muncul, semangatnya muncul, terus langsung nanti di situ dibentuk sekalian kepengurusannya bisa, atau setelah LKTD juga bisa. Cuman ya macam-macam lah sebenarnya caranya untuk istilahnya. Kita juga seumpama dari Mas Yudi besok umpamanya pergantian pengurus, ibaratnya kalau cuman asalan aja, sing penting pengurusnya ganti, sing penting tugasku wis rampung, sing penting iki sing pengurus baru sudah terbentuk, tinggal nggak tahu lah besok mau jalan atau gimana, terserah lah gitu. Itu juga rasanya kan juga eman-eman loh kita kalau umpamanya melihat setelah kepengurusan kita itu kok malah mati atau nggak aktif gitu, itu kan kita juga merasa bersalah gitu loh, merasa bersalah. Jadi ya itulah, harus kita openi bareng-bareng. Nah Mas Niko, tadi kan udah dijelasin nih banyak tentang tips-tipsnya, sudut pandangnya. Nah sekarang keuntungannya Mas, keuntungan ikut dirimu dari dulu Mesdinar sampai sekarang sudah menjadi dewan,
melewati fase orang muda Katolik, mudika lah, pada zamannya mudika. Apa keuntungan yang dirimu rasakan, Mas? Yang jelas dirimu rasakan ya? Kalau apa ya, manfaat yang dirasakan itu sangat banyak ya, terutama di OMK. Istilahnya kan kita itu mulai belajar berorganisasi. Dalam organisasi itu yaitu tadi kita belajar membuat program kerja, terus untuk melaksanakannya sampai nanti akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, mungkin kalau dilihat simpel cuman seperti itu, cuman itu proses dari membuat program kerja, terus rapat, melaksanakan sampai akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban itu akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari setelah kita masuk ke dunia kerja. Hal-hal itu akan menjadi sangat familiar atau mungkin terbiasa dengan atau seperti seumpama ya paling enggak kan kita harus bisa untuk program paling dasar kan Microsoft Office segala macam itu, lalu kita membuat LPG juga di istilahnya di tempat kita kerja itu juga kita pasti juga istilahnya ada hal yang semacam itulah. Jadi terus terutama untuk kita belajar berorganisasi, mengeluarkan ide, pendapat. Nah, kalau yang saya amati ya dari teman-teman seangkatan saya aja itu mereka rata-rata pasti menonjol di lingkungan pekerjaan mereka, karena mereka sudah biasa bersosialisasi, berbicara di depan umum, terus ya itu tadi mereka pasti multi talenta. Bisa ada yang kalau senangnya dekor bisa dekor, yang senangnya nyanyi atau senangnya musik bisa musik, terus ada yang senangnya mungkin di bidang komputer, software segala macam. Rata-rata saya lihat teman-teman saya yang mungkin sudah ya sebagian juga ada di sini, sebagian juga udah merantau di luar daerah, itu mereka pasti menonjol di lingkungan pekerjaannya gitu. Jadi ilmunya dan manfaatnya itu sangat banyak sekali. Nah, kalau dari Mas Yudi sendiri nih, apa menurutmu keuntungan dirimu ikut berdinamika di kaum muda? Menambah aja ya punya Mas Deko tadi, mungkin yang tak rasakan sendiri. Yang pertama tentang leadership, itu yang paling mungkin banyak ditemui dan itu sangat besar manfaatnya, Mas. Dari leadership itu kita pertama bisa belajar gimana cara memimpin orang, memimpin diri sendiri, berbicara depan umum, ataupun bisa mengkoordinasi teman-teman yang begitu banyak. Selain itu juga tentang manajemen, Mas. Karena manajemen itu juga banyak, kita juga belajar manajemen waktu. Yang jelas waktu itu saya rasakan bahwa aku ada peran katalah di UMK, peranku sebagai ketua. Gimana caranya aku bisa membagi waktu antara aku harus jadi ketua, aku harus mengerjakan tugas kuliah, atau aku harus bekerja. Jadi kayak harus bisa balance gitu loh, Mas. Selain itu juga belajar tentang manajemen konflik atau bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik yang ada. Ya pasti ya konflik itu nanti biasa ya crash, Mas. Sempat ada mungkin dari diri sendiri kayak istilahnya apa ya, Mas, mutung ataupun mungkin emosi itu pasti ada, tapi percaya dari kita belajar organisasi di UMK ini kita bakal bisa mengolah itu, bisa mengelola emosi, mengelola konflik dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya relasi, Mas. Dari relasi ini yang saya rasakan yaitu buktinya nih aja, wis. Saya mungkin dulu nggak kenal Mas Niko atau teman-teman yang di belakang itu, mungkin waktu saya masih mesinar kayak jarak kita terlalu jauh nih. Nah sekarang buktinya bahwa mungkin kalau dibilang umur kita juga jauh banget, Mas yo. Tapi kan sekarang terbukti ya. Atau yang di sebelah sana mungkin jauh ya umurnya, tapi ini ya kelihatan. Yang belakang ini ada. Jadi istilahnya umur itu udah nggak berlaku karena relasi kita udah luas. Sedekat itu ya. Sedekat itu. Itu sih, Mas, tambahannya itu. Nah tadi kan udah menjelaskan nih
ketertarikan, keuntungan dari ikut OMK apa. Nah, sekarang harapan kedepannya untuk kaum muda, mulai dari Mas Yudi dulu. Harapannya, kalau harapannya untuk kaum muda ya, terlebih buat teman-teman yang mungkin nonton podcast ini, jadi yang udah aktif ataupun belum aktif, nanti harapannya adalah kalau misal besok ada diberi kesempatan untuk ikut kepengurusan ataupun ikut kegiatan OMK ataupun kegiatan gereja, diselake mangkat. Kalau misal pun nggak diajak, yuk coba kita kayak membuka diri, inisiatif tuh, dan juga jangan takut untuk memulai yang mungkin hal baru yang mungkin dari teman-teman belum pernah alami. Jangan pernah takut, apalagi ini gereja kita sendiri. Jadi ketika diberi tawaran ataupun diberi peluang untuk teman-teman, entah itu dalam kegiatan ataupun untuk diberi amanah, itu dicoba dulu, jangan pernah takut, pasti bisa. Itu aja sih, Mas. Mas Niko. Ya, kurang lebih sama. Harapannya itu kita bisa terus beregenerasi di UMK, kepengurusan UMK juga, terus ya orang muda Katolik di paroki Nanggulan ini, saya yakin kalau lewat wadah UMK ini itu teman-teman itu bisa mengembangkan potensi yang sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang kan kita istilahnya lebih kegiatan-kegiatannya itu lebih fleksibel kan. Ada yang tertarik di multimedia atau tertarik di bidang musik atau paduan suara, atau tertarik di bidang fotografi. Itu di paroki kita juga sudah adalah komunitas-komunitasnya gitu loh. Jadi nanti sambil berkarya bersama di OMK itu, sambil teman-teman bisa belajar banyak lah, bukan hanya bidang liturgi saja, tetapi yang non liturgi, yang istilahnya sifatnya keilmuan, itu juga banyak teman-teman atau senior-senior yang bisa membantu kita. Jadi sudah banyaklah buktinya. Seumpama mau belajar apa saja, kita punya teman-teman yang ahli di bidang fotografi, bidang video, bidang editing, bidang tarik suara, bidang musik, bidang programming, bidang parkir. Jadi jangan dianggap kalau menjadi pengurus OMK itu menjadi beban ya. Betul. Karena itu sebenarnya realitanya itu di dalam OMK itu mungkin kerjanya itu 20%, 80%-nya dolan. Senang. Dolan, senang. Ting. Ya, mungkin itu aja lah. Jadi nggak usah ada ketakutan, wah kalau jadi pengurus OMK itu repot, nanti hari Minggu itu harusnya libur, nanti harus banyak kegiatan di gereja. Enggak lah, enggak seperti itu. Apalagi sekarang ini sudah jauh lebih ringan lah sebenarnya tugas-tugas OMK itu dibanding zaman saya dulu. Jadi di sela-sela waktu itu tadi saya bilang, tidak usah bikin program kerja yang banyak-banyak. Taruhlah di tahun pertama itu bikin aja 3 program kerja, tapi bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, nanti baru di tahun berikutnya ditingkatkan. Nah, nanti mulai tahun ketiga itu udah mulai cooling down lagi, mempersiapkan buat regenerasi gitu kan. Jadi sebenarnya itu tidak ada hal yang menakutkan, apalagi seumpama takut nanti kalau program kerjanya itu nggak jalan terus nanti dimarahi sama dewan paroki atau gimana. Nggak akan seperti itu. Kita semua kan semangatnya itu saling membantu, saling membimbing gitu loh. Jadi yang sekarang itu belum bisa, ya pasti besok ada yang membimbing jadi bisa lah. Jadi pokoknya nggak usah takut atau merasa terbebani dengan menjadi OMK. Itu justru di situ itu banyak kesenangan dan pengalaman yang akan didapat,
yang nantinya juga akan bermanfaat bagi hidup kita gitu. Masuk. Mantap sekali. Aduh, teman-teman, ini rencananya sih sedikit tadi ngobrolnya, ternyata wah daging semua nih yang kita obrolin malam hari ini. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini yang tadi Mas Niko, Mas Yudi jabarkan, diceritakan banyak. Gak usah takut jadi kaum muda. Jadi ya selagi kamu bisa dan kamu mampu, langsung terjun, hidupi terus gerejamu ini. Jadi kan karena apa tadi? Amati, tiru, modifikasi. Kalau ada acara apapun itu selalu terapkan itu. Jangan takut, jangan merasa OMK itu jadi beban. Nah, karena dari Mas Niko sendiri, dari Mas Yudi, mereka berdua yang sudah menjalani dulu sebagai ketua OMK dan sekarang masih jadi ketua OMK, tidak pernah ada merasa beban di pundaknya, justru 20% itu bekerja. Nah, yang sisanya itu senang-senang, have fun. Jadi dari buat teman-teman yang masih ragu untuk join ke OMK atau ke Komsos, mungkin yang senang multimedia bisa join ke Komsos, atau mau paduan suara, atau nanti ke musik juga tahun depan bisa sama Mas Niko, itu join aja, langsung liatin bakatmu itu apa, kamu sukanya di bagian apa, di mana bakatmu itu ada, ya disitulah tempatmu untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar kira-kira bintang tamu siapa lagi nih yang akan kita undang besok, supaya lebih menarik lagi obrolannya, juga lebih membuka wawasan dari lingkungan sekitar. Mungkin ketua lingkungan mana yang harus kita undang. Nah, itu bisa tulis di kolom komentar, nanti kita wujudkan impianmu. Tetap di Teras Rawung episode 1. Terima kasih, dadah.